Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Terima kasih atas perhatiannya menonton video saya ini. Semoga bermanfaat. Mari kita simak video saya berikut ini. Video ini adalah video pembahasan materi tentang koordinat kartesius, mata pelajaran matematika kelas 8 semester Gasal. Jadi ini materi kelas 8 semester Gasal bab 2. Oke, manfaat kita belajar materi ini adalah salah satunya mengetahui cara membaca dan alokasi ya. Ini ada dua gambar, pertama gambar kebun binatang, yang kedua gambar tentang peta peta. Selain itu manfaat yang bisa kita peroleh dari materi ini dapat membaca peta serta mengetahui garis lintang dan garis bujur. Serta untuk arsitek ini sangat terbantu dalam merancang denah rumah. Peta konsep materi koordinat kartesius itu ada terdiri dari 3, yaitu pertama kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, yang kedua kedudukan titik terhadap titik asal 0,0 dan titik A, B, yang ketiga kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita masuk di sub materi yang pertama, yaitu kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sini ada ilustrasi masalah ya. Ada seorang bernama Andi, adalah seorang supir bus kota. Pekerjaannya sangat menyenangkan. Ia mengantarkan orang-orang berkeliling kota menggunakan bis yang dimilikinya. Pada hari Senin, ia mengunjungi kota bernama Mineral Town. Oke, di sini ada peta jalur mobilnya ya, jalur yang mobil yang akan ia lewati ya. Diperhatikan peta Mineral Town di atas ya. Jadi jika posisi Andi ada di farmland, farmland itu ini ya, ini farmland ya. Bantulah Andi menghitung jarak dari farmland ke Rose Plaza. Oke, kita cari Rose Plaza. Ya, ini Rose Plaza ya. Jadi dari sini menuju ke sini ya. Banyak sekali alternatifnya ya, bisa dari atas, bisa dari bawah, bisa dari tengah ya. Tergantung pertanyaannya ya. Oke, di sini ada 4 pertanyaan ya. Jadi bagaimana jarak dari farmland Andi tadi ya, Andi dari farmland menuju Rose Plaza, tapi melalui Dodge Inn ya. Dodge Inn itu letaknya di sini ya, ini Dodge Inn. Jadi untuk Andi ini harus menempuh jarak 1000 ke utara ya, 1000 meter ke utara. Kemudian dilanjutkan 2500 ditambah 1500 menuju ke timur ya. Nah, baru sampai ke Rose Plaza. Jadi 1000 tambah 2500 tambah 1500 menghasilkan 5000 meter ya. Oke, 5000 meter. Kemudian apabila dia melalui gereja ya, church ya. Church ini letaknya di atas ini. Ini sangat jauh ya. Jadi kita harus menghitung dulu dari Basil House ini ke church berapa ya. Bukan 1000 ya, 1000 ini jarak dari sini ke sini ya. Klinik general store ke klinik 1000 ini. Tapi kalau dari Basil House ke Church ini adalah sama dengan yang ini ya, 2500 tambah 1500 ya. Jadi dari farmland menuju Rose Plaza itu dia menempuh jarak 1000 ditambah 800 ditambah 2500 tambah 1500 tambah 4000 ya. Oke, 1000 tambah 800 tambah 4000 ditambah yang menuju ke bawahnya adalah 800 ya, ditambah 800 ya. Jadi hasilnya adalah 6600 meter.
Kemudian selanjutnya melalui chicken farm ya. Chicken farm ini ini jalur pintas ya, tengah-tengah ya. Langsung dijumlahkan saja. 1.500 ditambah 2.500 sampailah ke Rose Plaza ya, jadi 4.000 meter. Terakhir melalui Carpenter ya. Carpenter ini di bawah sini. Jadi dia melalui jalur selatan ya, selatan 1.000 meter, kemudian ke timur 1.500 meter, kemudian ke utara 1.500 meter, ditambah lagi ini 1.500 meter ya, 1.500 meter dari sini ke sini ya, ditambah 1.500 meter, hasilkan 5.500 meter. Oke, untuk ilustrasi tadi ternyata dilanjutkan ya. Jadi pada hari Selasa, Andi mendapat tugas untuk mengantarkan anak sekolah berkeliling Circle Center downtown. Ia diminta membaca denah kota tersebut dan melaporkan letak tempat penting di Circle Center downtown terlebih dahulu. Ya, seperti inilah petanya ya. Ini peta jalur si Andi ini mengendarai mobil nanti ya. Oke. Jadi perusahaan air minum terletak di C5 ya. Perusahaan air minum ini ya. Oke, ini perusahaan air minum ketemu ya. C5. Kita lihat berarti dari bawah dulu ya. Nah, ini C5. Berarti peternakan ini sini ya. Oke. Berarti peternakan sesuai dengan yang air minum tadi berarti C7 ya, harusnya C7. Ya, betul sekali. Kemudian kantor pos, ini kantor pos harusnya adalah I11 ya. I11. Oke. Simpang 4. Mana simpang 4? Simpang 4 kita cari. Ya, ini satu-satunya simpang 4 ya. Terletak di E10 ya, E10. Oke. Kemudian bundaran, mana ini bundaran? Terletak di E6. Terakhir stasiun kita tidak tahu stasiun apa ini, apakah kereta api atau stasiun apa ya, kurang tahu ya, jadi tidak disebutkan di sini. Terletak di G4 ya. Demikian cara menentukan titik koordinat ya. Saya rasa semua sudah bisa ya. Sekarang kita mengamati. Nah, inilah yang disebut dengan koordinat Kartesius ya. Jadi istilah titik-titik di bawah ini berdasarkan gambar satu yang di samping ini ya. Sumbu mendatar ya, yang ini mendatar. Ini yang horizontal ini ya. Itu disebut sebagai sumbu X ya. Ini karena sesuai dengan tandanya X ya, jadi sumbu X. Atau disebut juga dengan apsis ya. Apsis, nama lainnya apsis. Ingat-ingat ya. Sumbu tegak ya, yang vertikal ini sumbu tegak ada tulisan Y, nah berarti sumbu Y, atau disebut juga dengan ordinat ya. Jadi ingat-ingat, sumbu X apsis, sumbu Y ordinat. Nah, sumbu X dan Y membentuk bidang yang disebut dengan koordinat Kartesius ya. Jadi bidangnya itulah yang disebut dengan koordinat Kartesius. Kembali kita lihat denah Circle Center downtown diperoleh sumbu tegak dan sumbu datar. Oke. Nah, yang tegak itu disebut sumbu Y ya. Dan yang datar itu sumbu X ya. Oke. Sekarang kita menalar. Dari denah Center downtown di samping diketahui bahwa bundaran terletak di, nah, tadi sudah kita bahas ya. Terletak di mana? E6. Oke. Jadi E itu adalah sumbu X ya. Dan 6 adalah sumbu Y. Sumbu X disebut dengan apsis, sumbu Y disebut dengan ordinat. Kesimpulannya, jadi penulisan letak berdasarkan koordinat Kartesius adalah X, Y. Ya, seperti itu ya. Nah, ini kita amati lagi koordinat Kartesius tadi ya. Kita berusaha untuk mengisi ya. Jadi bidang koordinat Kartesius memiliki dua sumbu pastinya kan.
X dengan Y ya. Oke, dan yang saling tegak lurus ya, tentunya saling tegak lurus. Sumbu X dan Y membagi 4. Nah, 4 ini di mana saja? Ya, ini 1 ya. Ini 2, ini 3, dan ini 4. Jadi 4 wilayah yang disebut dengan kuadran. Oke ya. Di 4 wilayah pada bidang koordinat kartesius itu disebut dengan kuadran. Oke. Nah, ini kuadran dibagi 4. Ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Ya. Oke, ini dia. Kita belajar kuadran ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di sini ada titik, tentunya kalian sudah tahu semua ya titik apa ini. Negatif 4,5 ya, karena kita baca dulu adalah yang absisnya atau sumbu X-nya ya, min 4, baru kita lihat ordinatnya ya. Jadi min 4,5. Oke. Ini titik apa? Kita lihat absisnya dulu ya, jadi 2, min 4. Kemudian ini titik lagi, kita lihat absisnya dulu ya, 5,3. Oke. Ada lagi titik di sini, tentunya adalah min 3,6. Oke. Min 5,2. Oke. Min 2,5. Nah, jadi titik A itu berada pada kuadran 2, B kuadran 4, 4, C kuadran 1, D kuadran 2, E kuadran 3, dan F juga kuadran 3. Oke. Saya rasa paham semua ya. Oke, ini kuadran 1, ini baik absis maupun ordinatnya bernilai positif. Kuadran kedua baik untuk absis itu bernilai negatif, ordinatnya bernilai positif. Kuadran ketiga, kedua-duanya baik absis maupun ordinat bernilai negatif. Kuadran keempat, absisnya positif, ordinatnya negatif. Kesimpulannya, koordinat titik P, A, B artinya titik P memiliki jarak A satuan terhadap sumbu Y dan memiliki jarak B satuan terhadap sumbu X. Oke, kita mencoba kasus ini. Kuadran 1 terdiri dari bangunan nomor, nah, kita lihat ya, kuadran 1 ini ya. Nah, ini banyak, tentunya adalah nomor-nomor yang ini ya, nomor-nomor yang ini. Oke, dari 18, 19, 20 sampai 22 ya. Kuadran kedua, ini kuadran kedua dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan nomor 16 ya. Oke. 17 ya. Nah, kuadran ketiga di bawah ini dari nomor 10 sampai dengan nomor 15. Oke. Kuadran keempat 23, 24, dan 25. Oke, untuk sub materi 1 sudah selesai. Kita lanjut ke sub materi 2, yaitu kedudukan titik terhadap titik asal 0,0 dan titik A, B. Namun sebelumnya di sini saya bacakan dulu ada kata mutiara dari Abdullah bin Abbas. Ilmu itu didapat dari lidah yang gemar bertanya dan akal yang suka berpikir. Dijadikan ini sebagai motivasi kita ya. Kita ingat kembali yang submateri pertama tadi, ya ini ya. Jarak A satuan terhadap sumbu Y dan jarak B satuan terhadap sumbu X. Ini masih mengingat yang tadi. Oke, seperti ini adanya. Baru kita perhatikan gambar di bawah ini ya, masih gambar koordinat kartesius. Oke, di sini ada pos utama, ada pasar, ada masjid, ada balai desa, ada swalayan, ada puskesmas, ada sekolah, ada lapangan. Oke, ada pertanyaan ya. Bisakah kalian menentukan posisi masjid terhadap sumbu X dan sumbu Y?
Tentu jawabannya bisa ya. Jadi masjid ini berjarak 3 satuan terhadap sumbu X ya. Kita hitung ya. 1, 2, 3 ya. Jadi benar ya, 3 satuan terhadap sumbu X dan 3 satuan terhadap sumbu Y. 1, 2, 3 ya. Bisakah kalian menentukan posisi masjid terhadap pos utama? Posisi masjid terhadap pos utama tentunya adalah 3 dari pos utama yang hitungnya 1, 2, 3 langkah ke kiri dan 1, 2, 3 langkah ke atas. Tuh. 3 ke kiri dan 3 satuan ke atas. Oke, tepat sekali ya. Kembali ke denah Grand Village tadi ya. Jadi Andi ini ingin mengisi denah rumah masing-masing anak. Jadi rumah Johan ini nomor 10. Rumah Johan ya ini nomor 10 ya. Terletak di min 10, min 1 ya. Ya, min 10, min 1 ya. Ya, min 10, min 1. Rumah Berta di ini ya, 20 ya. Jadi 7,8 ya. Jadi letak rumah Berta terhadap rumah Johan adalah 17. Dari mana 17? Kita hitung ya. Pertama dari sini ya, dari rumahnya si Johan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ya. 17 satuan ke kanan. Kemudian 9 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 satuan ke atas sehingga menghasilkan berapa? 17,9. Masih rumah Johan ya. Rumah Johan tadi adalah min 10, min 1 ya. Nah, sekarang dibandingkan dengan rumah Chelsea ya. Rumah Chelsea ini berada di nomor 1. Nah, 1. Kebetulan rumah Chelsea dan rumah Johan ini memiliki sumbu X atau absis yang sama, yaitu min 10 ya. Jadi posisinya di min 10,8 ya, min 10,8 untuk rumah Chelsea. Jadi letak rumah Chelsea terhadap rumah Johan ini adalah 0,9. 0,9 dari mana ya? Karena jarak untuk absis itu tidak ada ya. Sama-sama terletak di negatif 10 ya. Namun untuk sumbu Y atau ordinat itu ada jarak ya. Jaraknya 1, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0,9. Oke, sekian untuk submateri kedua. Kita lanjutkan ke submateri ketiga, kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini manfaatnya ya, ini ada peta, dapat membaca peta kita ya, koordinat peta. Dengan mengetahui berapa banyak garis bujur yang dilalui perjalanan dari Indonesia ke Saudi Arabia, maka kita dapat mengetahui perbedaan waktunya. Ini. Oke, di sini ada garis L dan K ya. Jadi garis kedudukan garis K dan garis L ini adalah sejajar ya, karena dia tidak berpotongan ya. Tidak ada potong. Kemudian garis M dengan garis N ini berpotongan. Nah, berarti kedudukannya berpotongan. Berpotongannya di titik mana? Nah, ini di tengah-tengah ini ya, potongannya. Kita namakan titik A misalnya. Oke, titik A. Jika ada garis P seperti gambar di samping, di beberapa titik garis P memotong garis M dan garis N.
1. Kemudian jika garis P digeser seperti gambar di samping, di beberapa titik P memotong garis M dan N. Oke. Jika garis P digeser seperti gambar di samping, di beberapa titik garis P memotong garis M dan N. Oke, digeser ke atas ya. Titik potongnya ada 2 ya, 1, 2. Nah, gambar di samping ini sudah kita ketahui adalah koordinat kartesius. Kemudian koordinat titik A ini tentunya 3,5. Ya, kita arsir ya. Kita buat garis putus-putus. Bagaimana posisi garis D dengan sumbu Y? Tentunya adalah sejajar. Bagaimana posisi garis D dengan sumbu X? Itu tegak lurus ya. Ini sumbu Y yang horizontal dibandingkan dengan yang garis D ini vertikal, tentunya jadi tegak lurus. Apa yang dimaksud dengan dua garis sejajar? Nah, oke, jadi inilah definisinya. Dua garis sejajar adalah dua garis yang terletak pada satu bidang yang sama dan keduanya tidak mempunyai titik perpotongan walaupun diperpanjang. Ini ya. Ini titik L, titik K. Dua ini tidak memiliki perpotongan walaupun diperpanjang ya. Jadi garis L dan K adalah sejajar atau ditulis L sejajar K. Terima kasih. Demikian pembahasan materi pada hari ini, yaitu tentang materi sistem koordinat kartesius. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya pribadi mohon maaf, dan saran kritik yang membangun akan saya terima dengan hati terbuka. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.